Halo semua, bertemu lagi dengan saya, Mirawati, NIM 052 dari Prodi Akuntansi semester 4. Dan dalam pertemuan ini kita akan membahas bab 5, yaitu media input dan formulir yang digunakan. 1. Media input SIA. Media input berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem komputer ke dalam memori guna diproses dan diolah dalam prosesor sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Beberapa sistem input yang kita kenal itu contohnya seperti keyboard, mouse, joystick, scanner. Dalam konteks SIA sendiri, media input yang dimaksud adalah formulir-formulir yang digunakan dalam SIA. Nah, di sini kita akan mempelajari lebih lanjut formulir apa sajakah yang dipakai dalam SIA. 2. Transaksi kas atau bank. Macam media input yang ditetapkan sebagai dasar pencatatan akuntansi keuangan meliputi bukti-bukti untuk pencatatan transaksi-transaksi. A. Penerimaan kas atau bank. B. Pengeluaran kas atau bank. Transaksi kas atau bank adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan saldo kas atau saldo bank. Media input yang digunakan untuk mencatat transaksi kas atau bank. Yang pertama ada bukti bank masuk untuk memutasi penerimaan bank. Kedua, bukti bank keluar untuk memutasi pengeluaran bank. Yang ketiga, bukti kas masuk untuk memutasi penerimaan kas. Yang keempat, bukti kas keluar untuk memutasi pengeluaran kas. 2. Transaksi kas atau bank. Transaksi mutasi kas kecil merupakan catatan ekstra completable. BBM, BKM, dan BBK dan BKK yang diterima dari bagian keuangan yaitu untuk mutasi kas atau bank di jurnal ke buku penerimaan atau pengeluaran kas atau bank sesuai tanggal mutasi. 3. Transaksi non-kas atau bank. Transaksi non-kas atau bank adalah segala sesuatu transaksi keuangan yang tidak menggunakan media kas atau bank sehingga tidak mempengaruhi posisi kas atau bank perusahaan. Untuk transaksi non-kas atau bank tersebut memakai media input berupa bukti memorial. Transaksi non-kas atau bank tersebut diantaranya adalah transaksi yang berhubungan dengan pendapatan dan piutang pelanggan, pembelian dan utang usaha, mutasi persediaan, transaksi non-kas atau bank lainnya. Untuk pendapatan dan piutang pelanggan berasal dari penjualan kredit yang pada akhirnya menimbulkan piutang pelanggan. Bukti pendukung dan transaksi pendapatan meliputi tanda bukti penjualan atau invoice, debit nota atau DN, kredit nota atau KN. Faktur DN dan KN dicatat di buku pendapatan sesuai tanggal transaksinya. B. Pembelian atau utang usaha. Pembelian khusus yang dilakukan secara kredit sehingga menimbulkan utang usaha. Sumber data untuk transaksi pembelian meliputi bukti transaksi barang, faktur pembelian, memo koreksi. Bila salah satu bukti tersebut tidak ada atau tidak lengkap, maka bagian akuntansi akan menunda pengakuan pembelian dan ini berarti juga menunda pengakuan utang usaha. C. Memorial. Transaksi memorial adalah segala sesuatu transaksi yang menggunakan bukti memorial sebagai media pencatatan dalam akuntansi. Beberapa transaksi akuntansi yang dicatat secara memorial diantaranya adalah biaya penyusutan, biaya amortisasi aset lain, terus ada pembebanan biaya dibayar lupa. 4. Ada coding bukti dasar. Coding adalah suatu kegiatan dalam mengelola data keuangan dengan memberikan kode-kode berupa karakter, biasanya berupa huruf atau angka atau kombinasi di antara keduanya. Tujuan coding adalah untuk mencapai keseragaman dalam penerapan SIA dan untuk dapat mengidentifikasi data posting untuk tujuan proses dan pelaporan. B. Macam coding ada 5 macam dan bisa dilihat pada tabel di bawah. 5. Pencatatan data transaksi. Melalui media input dan informasi yang digunakan, semua transaksi keuangan dan akuntansi baik melalui kas, bank maupun memorial akan dimasukkan dalam proses akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang berlaku di suatu perusahaan.
Beberapa hal yang patut diperhatikan dalam pencatatan transaksi. A. Item data yang dicatat dan diproses sebagai bagian proses dokumentasi pembukuan dalam SIA meliputi baca media dinyatakan dengan kode media dan nomor urut, tanggal transaksi, kode akun di debit, kode akun di kredit, uraian transaksi, nilai volume, nilai rupiah transaksi. Beberapa hal yang lainnya itu ada B. Proses data yang meliputi bukti-bukti transaksi baik bukti yang berasal dari eksternal maupun internal harus diperhatikan sedemikian rupa sehingga bukti-bukti transaksi yang ada diproses sesuai dengan kronologis dan per kode akun untuk proses buku besar dan buku pembantu. Enam. Pengertian formulir. Formulir dalam SIA adalah sehelai kertas yang memiliki ruang untuk diisi dengan beberapa informasi yang diperlukan sebagai dasar pencatatan atas suatu transaksi atau kegiatan bernilai ekonomi suatu organisasi tertentu. Beberapa organisasi menyebutnya dengan kata BORI. Contoh formulir dari dalam: 1. Bukti kas keluar atau BKK, 2. Bukti bank masuk atau BBM, 3. Bukti bank keluar atau BBK. Contoh formulir dari luar organisasi. Pertama ada faktur atau invoice, 2. kwitansi, 3. nota, 4. biro, dan lain. Jenis formulir menurut sumbernya itu ada formulir yang dibuat dan disimpan oleh organisasi, contohnya kartu jam kerja. 2. Formulir yang dibuat oleh organisasi tapi dikirim dan disimpan oleh pihak luar organisasi, contohnya faktur penjualan. 3. Formulir yang dibuat oleh pihak luar organisasi tetapi diterima dan disimpan oleh pihak internal organisasi, contohnya surat pesanan barang. Dalam SIA dikenal 3 jenis formulir untuk memasukkan data dalam sistem, yaitu 1. Formulir entry satu rekaman, 2. Formulir entry bentuk tabel, 3. Formulir multi-table. Akhir-akhir ini, di era ekonomi digital ini, kita juga mengenal adanya formulir elektronik, dan berikut contoh formulir elektronik. 7. Formulir-formulir kas atau bank. Konsep bank mandate, semua pemasukan uang, termasuk uang kas, akan dicatat melalui bank. Demikian pula pengeluaran kas tunai juga diminimalisir sehingga bila terdapat pengeluaran kas yang sangat mendesak, bisa dikeluarkan dari kasir untuk jumlah yang kecil saja. Pada gambar terlihat bahwa formulir bukti kas kecil keluar dibuat dalam rangkap 3 dengan distribusi untuk 1. akuntansi, 2. keuangan, 3. bagian terkait yang memerlukan kas kecil tersebut. Dalam gambar terlihat bahwa formulir bukti bank masuk atau BBM dibuat dalam rangkap 3 dengan distribusi untuk akuntansi, keuangan, dan bagian terkait yang berhubungan dengan bank masuk tersebut. Dalam gambar terlihat bahwa formulir bukti bank keluar atau BBK dibuat dengan rangkap 3 dengan distribusi untuk akuntansi, keuangan, dan bagian terkait yang berhubungan dengan bank keluar tersebut. Semua formulir SIA yang berupa formulir kas atau bank di atas adalah untuk kepentingan manajemen keuangan dan akuntansi, tetapi pengisian dan penyelenggaranya berada di bagian keuangan dan atau melalui kasir. 8. Formulir non-kas atau bank. Yang dimaksud dengan formulir non-kas atau bank dalam SIA ini adalah bukti memorial atau BM. Formulir ini hanya tersedia di bagian akuntansi saja. Bentuk formulir non-kas atau bank adalah bukti memorial BM. Dalam gambar terlihat bahwa formulir BM dibuat dalam rangkap 1, hanya untuk bagian akuntansi saja. Bukti manajerial tersebut harus ditandatangani oleh beberapa pihak yang punya wewenang khusus, seperti staf akuntansi, supervisor akuntansi, dan manajer akuntansi. 9. Ada formulir gudang dan pesan barang.
Formulir gudang dan pesan barang ini adalah lebih pada memiliki keperluan akuntansi keuangan. Bentuk dan informasi yang diharapkan berbeda-beda mengikuti keperluan organisasi. Jadi, sifat dari formulir ini adalah spesifik dan subjektif. Kartu gudang dimaksud adalah untuk mengetahui posisi suatu aset atau barang tertentu. Oleh karena itu, di lajur paling atas perlu diperjelas informasinya. Surat pesanan barang dimaksud untuk melakukan pemesanan suatu aset atau barang tertentu. Oleh karena itu, di lajur atas perlulah diperjelas informasi kepada siapa pemesan barang tersebut ditunjukkan. Sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.